Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Saya akan rileks wali di Bang Parik baru. Saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya. Ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Jika misalnya cara berpikir orang-orang modern, itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh, enggak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa. Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss, kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun tuh kalau guyon itu lucu. Aku ikut saake, ambil wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya semua mangan wis ngopi, nguduk, ngopi, ora roh pakanan liyane ku ora roh. Nasi mandi ya ora roh, pizza ya ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rontok pesek ya wis cantik, rontok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Mana ibu nak senengnya ketemel gemblong gitu. Artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Bang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah harus dicoba. Ya. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi ya itu guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al-istighna anisya'i. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya sudah nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang, keren umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim. Terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi. Dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Akhirnya ya Allah gak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi ada ibu-ibu ya gak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali.
minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu, udah nggak usah, nggak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan tidak ada qanaah, nerimo ing pantum. Coba sekarang ada Covid. Andai kan Indonesia tuh kayak Perancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis itu kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Ini barokahnya dididik kiai, jogeman nyalahno wong liya. Urip pun rombok ing pandum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid, muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbah niki dana saking Covid. Matur nuwun sampekno salamku, muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang nggak paham, ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimat tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Jika dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh nggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar, musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya tidak juga. Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah, kan enak aturan mainnya jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa gitu. Kemudian curhat ke Nabi, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini, seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit. Itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Nah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut apa ya musibah-musibah kecil atau problem-problem kecil. Nah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam.
Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud aja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya Unisula mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Sehingga diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran enggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat thayyibah. Karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saja pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namut wa aliyah nub'ats. Ada yang riwayat wa biya nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang gak mati. Tuhan yang gak mati, yang gak pernah ngalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan. Karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak ngalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran, sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Sehingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Suwargamu itu karek wong tuamu, nak wong tuamu ridho, Allah ridho, nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya kalau baik, kalau enggak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Nah ini di sini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam apa. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja.
Misalnya punya istri pemarah, ya baguslah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang itu karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senangnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita gak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sampeyan saya kira bedhe. Jawab mawon biasa mawon. Kudu ya pantes, pinter ya pantes jawab bae. Kula bolak-balik ngaji menerangkan. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok sih, ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, ora sing bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Kowe goblok ku sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Wes gak polling gak apa-apa. Ayo 02 sik pira sebab tahu. Ini yang syukuran. Apa itu? Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Menjadi tidak tahu. Kowe Mas 01 kowe. Oh. Menjadi tahu. Tahu. Nah kowe tengah-tengah. Wong loro padha ra jelas ya cara kowe. Ndak tahu. Berarti menang 0 piro. Biasa. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya jadi wali. Meskipun jadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa. Jadi nak bar iki yo urung wali cek apa? Mukadimah. Ndak sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Berarti saya melihat teh. Saya minum teh. Karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti nak cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur dunia. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelametno Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih. Iman ya mbek pangeran. Jadi dunia itu biasa wae. Oh, no manusia kok iso nentokno apa? Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sih menentukan. Iki rungono tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surungono sehingga nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wah sena isuk-isuk ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, zat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting.
komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nak Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman ning donya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu, orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Fuad Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi tak terang. Annasu niyamun wa idza matu intahu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek mati lagi tangi. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu Akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong, "Nu Amerika super power." Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek. Nah, pensiun sumpek. Hal-hal yang nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Sausé mati, kowe ngerti ku kabeh dak? Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takatsur hatta zurtumul qafir kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wayah mlebu neraka, kok wis kecewa. Ya saiki tapi wayah mlebu neraka, roh wis terlambat. Mulane tak warai saiki ben ora roh pas wayah mlebu neraka. Kok nak roh terlambat, pas roh wayah mlebu neraka. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna anka hito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna anka hito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokusin, misalnya Rukin jelalatan ndelok cawe itu aku. Fokus ndelok cawe itu gak Allah watu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus ndelok dunya nganti ra roh hae Allah Subhanahu
wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktulah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu di wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau delok susu rawani, mereka khawatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia, pernah lewat gitu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ono sing buka. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enake dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten nate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco, di pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter gue jalalan.
Jalalan gundul bisa gaya bisa. Gundul ora ono maknane. Oh anu gak angger wong iso maca kitab apa? Gundul. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak bisa nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Muhirah, dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa teknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biha yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud, dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kue, kok kira-kira rawani masuk anak kue mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah anak sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud, ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah mesti itu asli. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik, atta ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane iku coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi-kongkoi ning perapatan. Bariku nglamonem disetel. Ben dadi pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene nggo wayah. Wan tur rekam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau coba sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayang no ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau coba sholawat tapi teke ora tahu kepengen melarat koyo. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan saya naik dewe nang harus pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik masalahnya dawe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh misalnya gambarnya pasang neng kamar, wah, partai, wong kuasa, terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000, tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta, nyebut wong itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi pendak sholat, bareng dihitung, dipoling mbek malaikat, disurvei buat dipoling orang pokoknya, dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa?
Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nganggo pemenangan. 1 juta. Diundang hayya ala sholah mlaku ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan. Ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kok wedi dosa. Wis kadung dosa, wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Dadi wali ku sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya, KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat?" Jadi resepnya begini, Pak. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoke kok kawula sing elek, moroe ngenteni diceluk. Terus ngerti nak waya yakmono iku Allah nyeluk. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. "Hen Rohen, toko buka." "Siap." Tapi besok ya ngono lagi. "Hen wis jam 8 buka." "Siap." Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karyawan itu goblok apa sopan? Kira-kira gak jawab ya? Goblok kritik gak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nak Allah ya mono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nak Allah hayya ala sholah pun Gusti. Hayya ala sholah pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi KW lho, gak masalah, tapi ini kan resep no. Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di panggil. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes iku wali, masyhur. Ana wali ku barokah di bojo judes. Iku ya jalur dadi wali. Wah, lebih ngeri lagi. Ngeri tenan, antine akhirat dijak wedi. Dari anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris sing wis baris bareng sing wedok. Pak Rene lho tetep moro-moro. Wong wedi bojo kegawa ngantine akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya wedi bojo nganti kegawa napa? Teng akhirat. Masyhur dadi cerita-cerita wali wis. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan yang ngono, kowe nggawa jalalan ngalor itu pakai ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga
Ulama-ulama dulu kalau ndongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Quran, wa min ahli sunnah napa? Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi iki ora usah cara Gus Bak ra apa-apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya pulau suwon sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, cek melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Gara-gara pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalur Anda gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten nanti sing marahi. Nabi, kok nang kowe diwarai wong ndak ada ya. Terus. Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah jawab? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadzun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadzun nafsu, kowe nak dadi kiai gedhe. Wah, teko ditolak Al-Badru. Wale napu widato MC ne muni Saiful Fadilah wal Karomah, mbah sauni-unine MC. Bariku disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi dun. Ya, bariku iso wayo akeh macam-macam. Utek nek selek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerja di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kalau biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kalau ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren, jadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa tapi takut saya utek elek-elek ini ngidolakno perkara duniawi, show-nya itu lho, Pak. Dadi wong ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ra ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Lho kadang gitu protes be tiang-tiang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa. Dereng haji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh dereng kiai malah ngel-ngel wong. Ngurusin tahu tak kon derekno ning kota, tak kon sepeda motor kan terno ning gone Malibur. Dalane ora roh malah yo nerang. Lha kan dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ngono iku apa. Lah tak koyo wong ijo urip. Jalan dunia ora roh dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya enggak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus.
tekan mencintai kiai saja karena fasilitas dunia. Gue seneng jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Seneng mergo kenal presiden, datang dikawal. Seneng jadi sukses, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkret no. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwingan, dia tetap sholat. Oke di bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat ngono. Bojo elek amen junub ngono apa. Kowe ora kena go contoh kasus wis wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku sida sholat ora bos misale lho. Pomone wong jegoten wae tambah over. Mustafa lho kula ora ngenyek jegoten liyane ora usah sibuk. Mergo nak ngenyek wong akeh dosa, nak ngenyek wong sitok ora. Misale dosa wis tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane 10, cek susuk piro? Cek sarplus orang dagang cek. Cek badi. Iku enak adene ra ikhlas. Ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham ya? Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tak tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Hen, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tor. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada onta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus onta keluar dari batu. Terus kaumnya gawo. Wah kok hebat tenan onta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo onta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ya ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi utakmu kena hijab, kamu niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah, wali swasta lah. Pokoknya wis dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa, itu sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan,
Saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari induan ya kita tidak bisa menciptakan. Termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, yuk ke Jabir, karena Jabir sona atau amat bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak. Itu mesti tidak cukup, kita mana? Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, pakai Nabi matur untuk pengiran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu? Enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku teke wis emper. Lha bukti kudrohe ya kowe ra iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini eling-eling. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, untane Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul huruf. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga nado melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini nusgo jalalan mu'alon idul maknani. Itu ya kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur, setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel enggak? Mangkel kan?
Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wahayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat drengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud drengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu begitu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul, tapi uteknya uji hadun. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar udah wali, mbok KPU-nya oleh nyetujui mbok kapan raro tapi daftar. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mau? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Warna jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrohe Allah. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah duka, falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya
Meskipun kita tentu bernegara yang baik, ya kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai mbek tangga wis nang masjid kene enak. Bojo tiga imangan ben ra kecewa mbek kowe, nek ra kecewa kok gelem sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar raqib. Balillah fa'bud wakum minasyakirin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI ya kepengin mapan, komunis ya kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte ya kepengin mapan. Copet nganti dadi copet ya kepengin mapan. Bajingan nganti dadi bajingan ya kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener bedane apa nggo jalalan cita-citane mau kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok ya. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolokan. Kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal baha. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus iku angane luwih akeh. Nek kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong wedok akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora iso. Spesial napa? Spesial. Kula suwun makanya Imam sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, "Yang nusuk saya siapa?" Orang Majusi, ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane. Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nek ono carane malah ora. Jadi mau ora sudah daftar wali. Kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nate kula tangkut. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, bapak jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jawabe bapak lucu. Dadine wali kepengin hak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Lah kok saged? Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang tuaan ngasih. Jadi bapak, lah nak dadine donya ngono tok ora kepengin. Dina duwe akeh. Tapi nak dadine wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya gak kepengin gak boleh jadi orientasi. Aku yang manusa sih kadang yo kepengin wah jadi kiai top. Mesti metu kok mobil tipe apa, wong visuale, sono sing tiba-tiba seru no. Kerennya apa dicucuk pause. Cucuk tobat. Serah keren hisape akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengin dadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Enak dadi kiai. Saya itu yang enggak suka. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi kira usah gedeng. Misalnya ulama kayak kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ana wong kepengin dadi ulama. Mergo dadi ulama terima kancane rugen, Gus Bak terima kancane rugen. Entuk apa? Wah iku terus ra ono generasi ulama iki salahno pangeran. Lan sing mulya nggih monggo, sing kaya kula nggih monggo. Biasa mawon boten donya. Sing ora oleh sing kaya kowe mau, kepengin dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ra jelas iki barokah. Barokah ra jelas iku dadi ikhlas. Nggih, ora jelas itu napa? Jadi kula suwun ya. Pokoke kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai enggak ngerti pentingnya akhirat pun alhaqumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kamu itu hatta zurtumul
makobir sampai mbok go matek gampangane terjemahan bebas e. Mak pangeran apian dikasano alus sampai kowe teko ning kuburan terus kala saufa ta'lam. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarawunnal jahim, pas wae mlebu neraka. Makanya harus ngerti dari sekarang. Makanya Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya laibun. Itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti, pas latarawunnal jahim, pas ngerti, pas wae mlebu. Itu yang kita ada ini. Buat terusno. Wa ma yastawi lan ora padha pala baroni apa segara lho. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahron ora kudu segara pokoke dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget tawar iki napa. Nah cara mriki napa gitu. Tawar ya. Nggih. Furatun kang banget manise atau banget enake. Syadidul udubah, tegese banget manise. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saegot ro ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, surbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujatun banget asine. Syadidul maluhah, muluhah itu banget napa? Asin. Duwe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bulat no? Bulat. Ngomong wis profesor, wis dokter, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, judul. Lah uang penting mangger wong ya roh. Cah cilik nganti nangis njaluk dhuwit mergo ngerti nak dhuwit iku penting. Aneh-aneh. Copet nganti nyopet mergo yang ngerti nak dhuwit iku. Profesor wis kiye ngomong dhuwit iku penting padha bar ora profesor wis rodol. Aneh-aneh. Lu terlalu lu jogeman mending. Cuman kok semeneh dhuwit iku penting sembrono. Biasa wae. Ngono nambah tambah mboten penting Gus, penting banget sampe tahu. Mesti ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan dhuwit kuwi penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis roh agar wong sembrono. Maksud kula latihlah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah. Ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lan kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Sehingga kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang. Masuk ke sana tanpa imigrasi dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa ya. Kalau saya ditanya boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong nggak usah kiai malah ngomong biar maju, maju nguasai itu sih ngomong ben menteri kiai ora ngomong ngono, Pak. Nah kadang kiai ini malah ngomong ngono. Kok jadi menteri rasa jadi dia. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional ya kok jadi menteri keuangan rasa jadi. Nah nabi ulama itu harus satu nabi nak dulu dunia ngono to. Al bilad biladu wal ibad ibadu. Fa nama asabta khairan fa aqim. Ya jenenge negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning diwe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Iku nabi. Ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Iku sing ngomong ben menteri luar negeri, ora usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak PHK jadi kiai wong dadi menteri. Mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Jadi gak masalah cara apa al bilad biladu wal ibad badu wa fa nama asabta khairan fa'akim. Kabeh bumi wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, fa'akim kata Nabi ya, enggak apa-apa kamu apa?
di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan ya, banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita tuh jadi muslim yang baik, mukmin yang baik, karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi. Yo jaman mbok ajari materi. Engko wis roh dhewe, materi ora sabuk warai, bocah roh dhewe. Nah, HP ku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, mateni wong. Terus diajari ya roh dhewe. Pemene turunan tambah roh. Mungkin wis gen gak trimo roh alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger. Wa te lahmu tori wa sama iwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngeleng anak manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala. Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wa kilalon didhawuhna min huma saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adbil furat lan minal milki. Allah ngetokno khilyatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Kok digedhi ya kan gitu hakik. Ya itu ya ora apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa tara lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prau ai sufuna tegese pro-pro prau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking fakhrain. Kowe ningali prau mawa sira khali iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariha. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan khali menghadap wa mudbiratan khali membelakang. Diri khen kelan angin wahidatin yang siji. Saking kudroy Allah. Masih saiki pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya ora iso urip. Semuanya itu pakai rih, pakai kekuatan apa? Angin. Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditab tahu supaya golek sira kabeh tatlubu tekse golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue golek misalnya bitijaroti klan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jung lebokno sapa wa ta'ala khiru sing lebokno sapa Allah la ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yulicu lan lebono sapa taala annahara ing rino, yusulu sing lebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mongko tambah apa lain. Wasakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama, misalnya gini. Kanjeng Nabi nek ana gerhana, itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Nah kowe kan gak saking kesuwene ndablek, agar seringnya nggereso ora kowe wetan, engko sore aneng. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan ndak kamu yang ngatur, harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin iku mestine ora tenang, iso wae wong ra melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik
Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Itu ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ngerti-ngerti tuwabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mulane Allah sering gojlok kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Mbok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer, likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi dia manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene, ruang tamu ning utek wis ngono. Gak ngerti bumi buatan mek kowe ora tau pikir. Tapi Allah ngelingno, kowe apa ngrasa aman ning donya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya, tapi kowe makom ora ngono, ya, tapi apik dablek ngene iki dadi urip penak dadi. Entah itu sok jungka asan dasinan bariku ngantor penak. Wong ra roh iku penak ora wis. Aku ya seneng wong ra roh iku seneng dadi kok penak urip. Sing kiai ya sing ngono. Wae politik satu pengaruh sembako ben go. Men mati bareng berarti sing bener. Jadi mlebu neraka lho. Gak enak. Wala alakum nes kabeh digawe penting sing syukur ya. Gak apa-apa ke dasinan mlete lak sing penting apa? Apa ning ndi golek syukur. Ya tapi ya lucu dosen takoki mending ngono ya lucu. Jadi sok suci. Terus piye? Golek dhuwit. Kerene apa dadi profesor mbak golek dhuwit. Ya wong-wong ora profesor ya golek. Berarti kan padha. Sing bener jawab piye? Ya rasa jawab. Kok darane goblok. Piye ra piye. Mosok jawab biasa wae. Betawe ora ana ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskurun. Jadi kanjeng Nabi nek ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nak sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauram fama ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir. Bar ngombe glegeken rokok. Bar iku untuk duit maklaran politik, wis urip ngono. Jago menang syukuran orang gremeng ngono. Jare malaikat-malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok do urip ngono. Sebungkut sprofnger. Pokoke eling sesuai ngadil kula, sesuai latihan eling pengiran. So ikru wa dikron apa? Kasira eling pengiran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamsa ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun te sabar-sabar siji lima sange samas lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentokno. Misale yaumul kiamah, yaumil kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim mim ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dielingno Allah wala allakum tas dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh
iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep kedhi Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae, ora usah sepaneng. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak buduna sing nyembah sira kabeh men duni sang liyane Allah khairi tilane Allah wa hum tawi liyane Allah iku alasna misale pira-pira berhala iku mayam dipuna ora iso miliki sapa kabeh mingkit miren saking sak sidike kulite kurma lafa fatinawati tegese kulit arine kurma soe cilik lah kitmir anane kurma iki ono nak maneh lugute apa iku lho, lugute sawi, nggih kula maknane lugute sawi, ono maknane apa? Biji sawi pokoke cilik napa? Apa cuma maknane partikel nuklir kaya gaul kiai pokon gaul ya ora oleh. Pokoke cilik, sing penting apa? Cilik. Intat ulamun ngajak sira huming asnam layas mauduakum. Berhala-berhala mbok jaluki donga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardhan ing dalam parilane utawa pengandiane ya mastajabul aku. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema ajabukum tegese ora nyembah dani sapa berhala kumusira kabeh. Wa yaumil kiamat yang dina kiamat yakfuruna ngafiri sira kabeh bisyirikikum lan syirik-syirik sira kabeh bi isrokikum. Tegese kelawan syirike sira kabeh ya ing para brala ma'allah. Ya tabarru nanti lebaran sapa ngake mingkum sangi sira kabeh. Ya tabarru nanti lebaran sapa asnam utawa wong sing dianggep asnam mingkum sangi sira kabeh wa min ibadatikum lan sange lan nyembah sira kabeh ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbi'u kalan ora iso nerangno ka ing sira. Dengan keterangan sebaik ini, sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala. Zat sing maha napa bijak wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasin apa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa taala. Manane sing tegene Al-Qur'anul Karim mislu khabirin sepadane zat sing maha bijak alimin zat sing pak mirsani wa wati al-khabir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya dia mati, yakin dia mati. Anggap aja gara-gara mati itu seraba kali iso zina, seraba kali iso maling, seraba kali iso maksiat. Kita memang dosanya banyak, masa lalu kita banyak. Kenapa mati ora usah nangis nemen-nemen. Kena delok dosa murung tobat mang buruk. Tapi maknane tobat itu apa? Berhenti dari maksiat kan. Dan itu paling efektif apa coba? Kalau sering milih wong loro-loro mati, Gus, kalau pada mati ada gua dari tobat. Maksud maknane tobat itu apa? Ya berhenti maksiat. Wow. Berarti maksiat mati mesti ra iso maksiat. Ya. Makanya banyak orang alim yang mati itu guyu santai, bukan karena sok suci tidak punya dosa, tidak. Dia tahu mati punya sisi positif yaitu berakhirnya semua kejahatan. Kalau sering dengar nih umat alil hayata ziyadatan li fi khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dengan kita mati maka orang lain tidak akan kena bencana dari kita. Kita pun sudah tidak bisa mas. Meskipun kita tidak bisa taat. Tapi anggap saja maksiat yang masa lalu, masa depan menjadi hilang dengan kita. Nak kowe mati dalam keadaan ridho seperti itu, insya Allah diri dari pengiran. Kowe yang menghentikan. Tapi orang bunuh diri itu mati biasa, mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asba'nahum fi hadhihi dunya la'nah. Wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Walaqad atayna Musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas. Basaira linnas wa hudaw wa rahmah. Wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Wa asba'nahum lan ngetutno ingsun. Nyusulno ingsun hum ing Fir'aun wa qaumahu fi hadhihi dunya ing dalem ikilah dunya. Ora sekedar ning akhirat tak lebokno neraka, ning donya tak tutno, maksudnya tak tutno tak gawe laknatan ing wong sing dilaknati. Maknane laknat itu khizyan tegese entuk kehinaan. Wa yaumal qiyamati lan ing dalam dina kiamat hum te Fir'aun sakbalane iku minal makbuhin setengah sange wong sing banget dianggep elek.
kubah itu dianggap elek. Manane ilmu adin tegese wong sing diadohno sangka rahmat. Wa yaumal kiamatin ing dalam dina kiamat hum ta Fir'aun sak balane iku minal makbuhin iku saking termasuk wong sing banget eleke. Ilmu adina tegese sing didohno sangka rahmat. Walakot atena lan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa tak paringi Alkitab ing kitab. Manane kitab kitab panduan kitab Taurat tegese Taurat. Mimba dima sause kejadian, mimba dima ahlakna sause kejadian yang tau rusak ingsun al-qurun al-ula ing pira-pira generasi sing pertama. Maknane kurun ula iku kaum Nuh tegese kaum Nabi Nuh wa Adinan kaum Ad wa Samud lan kaum Samud wa ghairuhum lan liyane kabeh. Tak gawe basa ira ing pira-pira dadi tetenger utawa dadi mata hati dadi napa basira. Allah gawe Fir'aun rusak lan gawe wong sing anut Nabi Musa iku slamet tak gawe basa ira ing pira-pira dadi tetenger dadi teladan dinasi kedhe manusa halun te dawuh kasair dadi hal minal kitab sing kitab. Utai basa iru jamu basira den jamae lafat basira. Basira maknane mata hati. Wong sing di kejernian mata hati. Maknane basira wayate basira nurul qalbi iku cahayane ati. Maknane anwaron tegese pira-pira nur lil qulubi kedhe pira-pira ati. Wa hudan lan Quran utawi Taurat itu dadi petunjuk minat dolarati sanging kesesatan. Diman kedhe wong amil kang lakoni sapa man iklan ikilah kitab. La'allahum supaya wong akeh iku ya tadzakkarun. Gelem nampa eling sapa wong akeh ya taiduna tegese gelem nampa maido sapa wong akeh. Bima klan perkara fi kang ing dalam kitab rupane minal mawaidi sing pira-pira nasihat. Wa ma kunta bijani bil ghorbi id qadaina ila musal amra wa ma kunta minasyahidin. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Ini sing kula terangno wingi ini sing paling menunjukno dalailun nubuwah, dalil-dalil kenabian. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad iku bijani bil ghorbi ana sisi ning arah kanan. Sisi kulon man, ail jabal tek sisi ne gunung, awil wadi atau sisi ne lembah. Di lembah sini gunung, awil makan atau tempat endi wae. Min Musa sanging Musa, khinal munajati nalikane terjadine munajat. Ini kok Allah ngitopi atau dawuh teng Musa. Id qadaina ing dalem nalikane wis maringi wahyu ingsun, awhayna tegese paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa al-amra ing perintah dadi rasul, ai birisalati tegese perintah dadi rasul. Ila Fir'aun maring Fir'aun wa qaumilan kaum Fir'aun. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku minas syahidina setengah sange wong sing nyekseni kabeh lidalika mare mengkono-mengkono kejadian irsal maksud irsalillah li Musa. Fata'lamahu mongko dadi ngerti sira hu ing ikilah amr fatuh biro mongko iso ngabari sira bihi bil amri. Walakin tapine ingsun Allah iku ansa'na iku nglahirno ingsun kurunan ing pira-pira generasi manane umaman tegese pira-pira umat badha Musa sause Musa. Fatato wala mongko dadi panjang alaihim ing atase kurun apa al umur pira-pira generasi. Aitolat tegese dawa ku amaruhum pira-pira umure kaum. Mulane fanasu mongko padha lali sapa kaum al huda ing pira-pira perjanjian. Wan darasat lan dadi ilang apa alulumu pira-pira ilmu. Wang qata alan dadi terputus sapa al wahyu. Fajina mongko nekano ingsun dikaklan sira tak tekakno rasulan hale dadi rasul. Wa khayna lan paring wahyu ingsun ile kamaring sira Muhammad khabara Musa ing critane Musa wa khiri lan dene Musa. Wa ma kuntalan ora ana sapa sira Muhammad utawiyan wong sing manggon mukiman tegese wong sing manggon fi ahli Madyan ing dalam penduduk Madyan. Tatlu kang iso maca sira alaihi ing atase ahli Madyan ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Utai dawuh iki khabarun dadi khabar sanen kang kedua. Fata'rifa mongko dadi ngerti sira Muhammad qissatahum ing critane ahli Madyan fatus biro mongko iso nyritakno sira dia ing ikilah kisah walakin nata paine ode kita iku kuna ana kita mursilina wong sing ngutus kabeh la kamaring sira wa ilaika lan maring sira bi akhbari mutaqaddimin lan critane wong sing dhisik-dhisik kabeh wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku bijani pituri iku ana wong sing ning gone tur. Wong sing nyekseni saat terjadine Nabi Musa dihitopi Allah ning Gunung Tur, ayu jabali tegese gunung. Itna dena nalikane ngundang ingsun, khinana dena tegese ngundang ingsun Musa ing Musa. Rupane diundang dielingno an sedune kelakuan
Kejadiane ngene, khudil kita bi kuwat ngalapo sira Musa al kitab ing kitab dikuatin kelawan sing tenanan. Walakin rahmatan mir rabbik. Walakin arsalna tapi ning utus ingsun ka ing sira rahmatan dadi rahmat mir rabbika sanging pangeran sira. Itung dira supaya ngekeki weden-weden sira kauman ing kaum. Ma atahum kaum sing ora teka ing kaum apa minadirin sapa sing ngekeki peringatan sapa wae. Kowe kudu ngekeki peringatan kaum sing mbah-mbahe ora dikeki peringatan mingkop tika sanging sedurunge sira. Wa hum te kaum ahli Makkah ta penduduk Mekah. La'ala gumna-mna te kabeh ya tadzakaruna nampa pot nasihat nampa eling sapa kaum. Ayat ta'iduna tegese nampa eling sapa kaum. Pun iki kula terangno masalah Firaun ya. Firaun niku jenenge Mus'ab bin Umar kados gelar napa. Ada Firaun zaman Nabi Yusuf, wonten Firaun zaman Nabi sinten Musa. Jadi Firaun iki kados gelar-gelar sultan ya. Sultan 1, Sultan 2. Nah, ketika Firaun pun ditenggelamkan zaman Musa, itu disebut pangeran yang istilah wa asba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal makruh. Firaun yo wis ahli neraka terus ning donya iku entuk laknat. Nah, tiang-tiang Mesir maknane iki pokoke saiki dadi tontonan dadi dhuwit oleh Firaun. Mulane ulama Mesir dadi gejolak ulama Mekah. Kowe gedeng Firaun tapi rezekimu kadol napa? Firaun. Kok Firaun iku dadi pertontonan sing ngasilno napa? Ngasilno napa? Dhuwit. Ya sakake tenan. Dhisik mletene ngono dadi pangeran saiki digo tontonan dadi dhuwit. Disebut wa asfa'ana fi hadhihi dunya napa? Mulane ngendikane ulama-ulama tasawuf ya, niki rungokno tenan. Angger barang wis dadi kersane pangeran iku mesti terjadi. Senajan to wong niat dadi apik. Kabeh wong saleh ku ya niat cangkem apik, tapi kadang apike ya ora apik. Apik ra apik ngono. Jale nyuwun sewu ana wong nyolong barange wong. Iku nak cara aturan syariat, nak ijek iso ditoleransi. Apike ya aja dikandak-kandakno. Jenenge man satara musliman satara wong sing iso nutupi aibe tiyang mukmin mongko sampean aibe ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Iku ana tenan. Wonten tiyang mergoi tiyang lagi zina utawa lagi ngambung wong sing ora halal. Kesunatane wong sing roh nggih nutupi, ora oleh kodho-kodho wong liya. Kok nak nutupi aibe wong berarti sampean ditutupi pangeran. Iku rencana awal syariat. Tapi apa ngersakno apike wong elek iku ya kecelok elek. Mergo nak wong elek kecelok apik iku wolak-walik hak dadi batil, batil dadi hak. Delala masyarakat itu nak darani wong sing menjajakan diri, ora darani ya lonte sundel. Mergo umpama ora darani ngono iku kuwatire syariat engko ora ana perbedaane barang hak ambek barang napa. Mulane riyen ana gerakan nak wong asusila disebut wanita harapan iki do protes. Jare mau alasane penghalusan napa? Lah suwe-suwe nak ana maling ra kecekel lak jenenge wong cerdas. Mergo iso nyolong ra konangan. Kok gelare ra wong napa? Cerdas. Sing dhewe mah wong bodho wong nganti kecolongan. Ayo repot. Mulane Allah nu ngersakno. Mulane jare wong tasawuf ngoten. Rasane iku haram. Tapi Allah ngersakno kadang-kadang dunya iku apik ana rasa-rasane. Kena ana wong selingkuh go bojone wong kok ora dadi gunjingan sing selingkuh ya selingkuh terus. Baru kaya ana sing rasan-rasanan akhirnya terhenti. Mergo ana sing napa? Ngrasani. Lah kena apa Allah kok gawe ngrasani? Allah wis janji agar barang elek mesti ngalami lahum fid dunya khizyun. Mesti ning dunya ana napa ini rumono. Mulane wonten fuqaha sing fatwanya, ini mesti beda dengan LSM. Kalau ada orang haid karena bebas seks, bukan haid yang karena ketularan, haid yang karena free sex, seks bebas. Itu dokternya ndak boleh menyembuhkan. Wong pangeran kepengin hukum kok kowe pengen nantang hukumane napa? Pangeran. Iku cara pikirane yang napa? Lah nggih. Wong wis wayahe diparingi penyakit pangeran. Kaya ana wong mangan kuwargen, ojo mangan terus wetenge bedodok. Kuwi cara kowe dadi dokter ra usah obati. Wong isra wis akibate ngono. Kowe ora oleh nantang pangeran
Gak ada wong wani wayo kok bingung pe nasihati, wis gawani wayo aku bingung malah pun nasihati. Iku adate pangeran. Jadi pangeran nak dia adat iku ora iso dihentikan meskipun dengan syariat sekalipun. Iku mau cara syariat ro epe wong kudu kon nutupi. Tapi Allah duwe kersa nek ana wong elek kudu terkenal elek ben ora ditiru. Ini disebut wa asba'nahum fi hadhihi dunya napa la'na wa yaumal qiyamati hum minal maqbul. Lan sebagian hadis teng Ustaz Ahmad kula nate maca ngoten. Inna wa ta'ala la yanzi'u barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta zalim. Allah itu tidak akan mencabut barokahnya bumi sampai wong nak zalim ora darani zalim. Maknane semua mengalami penghalusan bahasa. Misalnya wong seks bebas disebut hak asasi manusia. Wong gay disebut itu urusan mereka masing-masing hak asasi. Nak wong wis terjadi ngono iku Allah mencabut barokah bumi. Mergo gak ana gunane rasul, iku bedakno hak ambek napa? Hak ambek napa?